Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau selalu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau selama kami masih hidup. Kami mau menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu selagi kami masih ada. Terima kasih banyak Tuhan.
keberadaan kami sampai saat ini semua hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kami tidak dapat membalas pertolongan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah umat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita tinggikan nama Tuhan, sebab Dia gunung batu kita, kota benteng kita. Tidak ada yang dapat menandinginya. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, sebab Engkau Yesus yang menjamin hidup kami. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Puji Tuhan.
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab janjinya ya dan amin bagi saudara dan saya. Mari saat ini kita siapkan tanah hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan manakah yang harus kami pilih Tuhan? Tetapi janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati bagi saudara dan saya. Haleluya, selalu Dia menepati janjinya. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong. Haleluya. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada
benar Tuhan, lewat pujian kami ini, kami percaya janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat kepada kami semuanya Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu tersampaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe, dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Saya yakin segala sesuatu Tuhan sudah izinkan untuk kita bisa beribadah pagi hari ini walaupun melalui ibadah online. Puji Tuhan. Biar kita tetap bersyukur dalam segala hal, sebab Tuhan tidak pernah salah dalam segala sesuatu ya yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dikatakan di dalam 1 Samuel, coba kita akan melihat dulu di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai ayat 8. 1 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai ayat 8 saya akan bacakan, saudara bisa membaca masing-masing di rumah. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ya, kalau kita baca ayat ini dikatakan bahwa Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Menjadi tema saya pagi hari ini, kita akan belajar bersama bahwa Tuhan mengangkat ya dan menurunkan orang. Ya, jadi Tuhan mengangkat dan menurunkan orang. Kita akan melihat dulu bagaimana firman Allah berkata, ya, bahwa dikatakan Dia itu hakim orang hidup dan juga hakim orang mati. Ya, coba kita lihat dulu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Nanti kita akan sambung di Mazmur ya. 2 Timotius 4 ayat pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Kita sambung di Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ini yang firman Allah katakan. Bahwa Dia hakim orang hidup dan orang mati.
Sebab itu, ya, ia harus mengangkat dan juga menurunkan orang sesuai dengan syaratnya, dan juga semua dilakukan dengan adil, ya. Pasti tindakan Tuhan itu ada sebab-sebabnya yang benar, ya. Tidak pernah salah angkat Tuhan itu. Tuhan tidak pernah ngawur atau semaunya sendiri. Meskipun Allah sanggup, Allah bisa lakukan itu. Tetapi Allah tidak pernah salah dalam mengangkat dan mengambil keputusan. Allah menguasai seluruh dunia, ya. Tadi dikatakan dia hakim orang hidup dan orang mati, ya. Allah menguasai seluruh dunia sebab, ya, pengangkatan dari Allah, ya. Sebab itu pengangkatan itu dari Allah, sebab Allah menguasai seluruh dunia, ya. Dari Allah itu tidak ada yang kebetulan, ya. Bahwa pengangkatan dari Allah itu tidak ada yang kebetulan. Baik orang-orang rohani dalam kerajaan Allah dan juga orang-orang berdosa di dunia. Seperti firman Allah juga dikatakan di dalam Roma, coba kita lihat dulu Roma pasal 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itulah sebabnya kita seringkali berdoa untuk pemerintahan, ya. Karena ayat ini dikatakan bahwa Allah juga yang mengangkat, ya. Saudara, ini karena Allah. Karena Allah menguasai segala segi rohani dan juga jasmani. Sebab itu semua yang naik, baik yang turun, itu ada di dalam tangan Allah. Ya. Kita akan melihat dulu, ya, bagaimana bahwa Allah itu bisa merendahkan. Ya. Saudara, Allah bisa merendahkan sebab apa? Kita akan belajar bersama mengapa Allah merendahkan seseorang, ada sebabnya. Kita perlu mengerti, kalau kita tahu sebabnya apa Allah merendahkan, maka kita berusaha untuk tidak lakukan itu, supaya Allah tidak merendahkan dikatakan. Saudara, coba kita lihat dulu di dalam Matius pasal 23 ayat 12. Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Allah merendahkan sebab, ya, Matius ini berkata, Allah bisa merendahkan, Allah bisa menurunkan orang yang tinggi hati, yang sombong. Sombong itu adalah dosa iblis, ya. Dan siapa yang sombong itu melawan Allah dan akan direndahkan oleh Tuhan. Jangan sampai sombong, ya, sebab akan direndahkan oleh Tuhan. Melawan Allah orang sombong. Saudara, beberapa orang tidak mengerti atau tidak sadar bahwa ia sombong. Karena apa mungkin? Maaf bicara, karena bodoh, tidak mengerti bahwa dirinya sebenarnya sombong. Sehingga bingung mengapa ia terus direndahkan. Mengapa gagal terus? Orang yang suka puji, ya, ingin hormat manusia, itu akan mudah tersinggung biasanya. Dan juga mudah minder. Berbicara tentang minder, ya. Kalau orang minder, coba sukses. Coba dia kaya. Coba dia pintar. Ya. Ia akan menjadi sombong. Saudara,
Orang yang rendah hati tidak minder. Sebab apa? Tidak takut direndahkan. Tidak mudah tersinggung, juga tidak iri. Ya. Jangan mengangkat-angkat atau mengkultuskan seseorang atau orang lain seperti Herodes, ya. Pada waktu ia dipuji-puji, dia setuju membenarkan, ya. Apa yang dipuji itu dia benarkan, dia senang, dia menikmati. Oleh karena itu, dia dipukul Tuhan, kata ayat ini katakan. Dia mati dimakan cacing. Ya. Kisah Rasul pasal ke-12 ayat 22 sampai ayat 23. Kisah Rasul 12 ayat 22 sampai ayat 23. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing, kata ayat ini. Saudara, tadi saya katakan orang yang memuji-muji itu, ya, seringkali saudara akan menjadi satu hal yang memasang jaring di muka kita. Karena kalau kita menikmati pujian itu, maka kita menjadi sombong. Seperti yang dilakukan oleh Herodes. Kalau orang itu setuju atau merasa layak menerima pujian itu, ya, dikatakan ia terkutuk dan terjerat, direndahkan dan menjadi celaka. Nah, ini yang pertama, saudara, ya. Apa sebabnya Allah merendahkan seseorang? Sebab sombong yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa Allah merendahkan seseorang? Sebab firman Allah katakan karena dosa. Dosa apa saja itu melawan Allah. Dan kalau sudah sampai pada batasnya, ia akan kena hukuman Allah. Dan itu merendahkannya. Kalau sampai mati tidak bertobat, pasti dia masuk neraka. Ya, itulah sebabnya hati-hati jangan menyimpan dosa. Sebab dosa melawan Allah. Allah akan rendahkan orang yang berdosa. Lalu hal yang ketiga, mengapa Allah merendahkan seseorang? Ya, yang ketiga, karena penuaian. Karena penuaian. Orang yang merendahkan orang lain, ya, sebab misalnya karena iri, karena sombong, karena tersinggung, karena dendam sehingga dia merendahkan orang lain. Maka ia sendiri akan direndahkan, kata firman Allah. Ya. Coba lihat dulu dalam Mazmur. Dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat 17. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Ya, dikatakan kelaliman yang dilakukan kembali kepada dia. Seperti tadi saya katakan, ya, orang yang suka merendahkan orang lain dan itu akan menjadi satu penuaian kepada dirinya. Masih ingat Haman, saudara? Haman merendahkan Mordekai dikatakan, ya, karena dia tersinggung. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Haman sendiri menuai apa yang ditaburnya dan dikatakan dia akhirnya binasa. Dialah yang naik di batu di atas salib yang dibuatnya. Tadinya dia sediakan untuk Mordekai, tetapi sekarang dia sendiri yang menerimanya. Jadi ada penuaian, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hakim yang maha tinggi itu adil. Dikatakan Allah kita adalah hakim orang hidup dan juga hakim orang mati. Dia itu adil. Sebab itu jangan takut, ya.
Asal kita benar dan tetap rendah hati, ya, tidak akan dan tidak mungkin direndahkan. Bisa berkata amin, saudara? Amin, puji Tuhan. Kalau orang merendahkan kita, jangan dendam atau jangan benci, ya. Jangan benci kepada orang itu. Sebab hakim yang maha adil itu pasti membela orang yang benar. Seringkali kita mendengar orang berkata, kebenaran itu tidak perlu, ya, harus diperjuangkan, dia akan muncul sendiri kebenaran itu. Kalau kita benar, itu akan muncul dengan sendirinya, enggak usah takut. Allah tidak akan salah menghakimi kita, puji Tuhan. Tetapi biasanya orang ditewaskan oleh kejahatannya, kata Roma, ya. Coba lihat dulu Roma pasal 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini mengingatkan saya dan saudara, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Sehingga hal ini akan membuat kita menjadi bersukacita, sebab kita mengalahkan kejahatan. Ya. Kalau orang mungkin merendahkan kita, kita tidak menjadi benci, kita tidak menjadi marah. Ya, sebab kita punya hakim yang adil. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga ya, kita tidak menjadi marah, tidak menjadi benci, tidak menjadi dendam, ya, atau tidak menjadi senang kepada orang itu, ya. Dan saudara, iblis akan bekerja di dalam keduanya, ya. Iblis akan bersukacita, iblis akan senang, sebab iblis akan bekerja kepada orang tersebut, sebab dua-duanya salah, dua-duanya berdosa. Ya. Seringkali kita berkata, mengapa Tuhan tidak bela, mengapa Tuhan merendahkan kita, sehingga Tuhan tinggalkan, Tuhan angkat tangan. Ya. Sebab apa? Karena kita juga ada dalam dosa. Ya. Sehingga Tuhan lepas tangan, sebab keduanya berdosa. Ya saudara, itulah sebabnya hati-hati. Nah, tadi yang pertama kita berbicara tentang Allah merendahkan. Ya, Allah merendahkan, sebabnya kita sudah lihat ada 3 hal penyebabnya. Lalu kita lihat sekarang, ya, bahwa Allah juga meninggikan. Selain Allah merendahkan, Allah menurunkan, Allah juga meninggikan. Pasti ada sebabnya. Kalau Allah meninggikan seseorang, karena ada sebabnya. Nah, kita perlu mengerti dari kebenaran firman Allah. Sebab-sebabnya mengapa Allah meninggikan seseorang. Ya, yang pertama saudara, karena orang itu punya kerendahan hati. Lebih-lebih waktu dihina. Lebih-lebih waktu disakiti. Lebih-lebih waktu direndahkan. Ia tidak jatuh dalam dosa. Tidak bereaksi dalam dosa. Ya. Tetap menjadi rendah hati. Maka orang ini akan ditinggikan oleh Tuhan. Kalau seseorang tidak mengerti firman Tuhan tentang rendah hati, sulit untuk bisa bertahan tetap rendah hati. Kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus sadar, dan kita juga harus yakin dan mengakui bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau memberikannya kita, ya, memberikannya kita, tidak akan mendapatkannya, maka kita tidak akan mendapatnya. Kalau Allah tidak mau memberikannya, kita tidak akan mendapatkannya.
Coba kita lihat dulu dalam kebenaran firman Allah 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya, kata ayat ini. Tidak semua orang Kristen bisa melihat atau yakin akan ayat ini. Sebaliknya beberapa banyak orang Kristen yakin bahwa semua itu karena dirinya. Apa yang dia terima, apa yang dia sekarang miliki, itu semua karena dirinya. Akibatnya dia mudah sekali menjadi sombong. Sebab merasa semuanya dari dirinya. Ayat ini berkata, ya, sebab siapakah yang menganggap engkau penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima. Saudara, akibatnya, ya, sehingga saudara, kalau kita melihat, ya, orang itu mudah sekali menjadi sombong karena merasa semua dari dirinya. Memang orang yang berhasil itu adalah hasil dari orang itu sendiri dan Allah bersama-sama. Orang malas dan orang yang lalai pasti tidak diangkat Tuhan, ya. Tetapi kita harus memperhatikan berapa persen andil masing-masing. Banyak orang tidak bisa melihat hal ini. Ya. Sesungguhnya andil kita itu kecil. Hanya mungkin 10% sampai 15% andil kita. Dan Allah yang lebih besar andilnya. Mungkin dari Allah 80% atau 85%. Mengapa begitu? Contoh di Alkitab masih ingat waktu Daud mengalahkan Goliat, saudara, ya, dengan hitung-hitungan akal sehat seperti yang ada pada pikiran Saul misalnya, atau dalam pikiran seluruh tentara waktu itu, tidak mungkin ada orang yang berani melawan Goliat, apalagi sampai menang, ya. Kemenangan ini terjadi karena Roh Kudus menyertai Daud. Sehingga kuasa, dikatakan kuasa Allah, ya, ada di atas Daud. Kuasa Tuhan berlaku pada Daud dan dikatakan Daud menjadi menang besar. Andil Daud hanya kurang lebih 10 sampai 15%, ya. Dia cuma bawa ketepil, ya. Dia bukan orang yang seperti Goliat, tinggi besar, gagah dan menguasai mungkin dalam peperangan, ya, mungkin cara memakai tombak dan sebagainya. Tidak seperti Goliat. Daud hanya kurang lebih 10 sampai 15%. Semua yang lain dari Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang tidak dimengerti. Tidak diketahui dalam hidup kita yang dibuat Tuhan. Kalau itu tidak dilakukan Tuhan dalam hidup kita, ya, mungkin kita sudah mati, atau kita cacat, atau kita gagal, dan ada banyak halangan, ada banyak gangguan, serangan-serangan dan lain-lain yang terjadi pada kita, ya. Saudara, kalau bukan karena Tuhan, ingat itu. Andil kita enggak banyak sebenarnya kalau kita mau sadar. Ya, yang andil Allah lebih banyak, saudara. Haleluya. Saudara, bisa sehat saja, ya. Kita sekarang bisa sehat, bisa berpikir dengan baik, dapat kesempatan ini dan itu, tidak celaka,
tidak cacat, ya, mendapat sikon yang tepat, lepas dari semua halangan-halangan kecil dan besar, lepas dari serangan-serangan dan lain-lain. Itu semua dari Tuhan. Haleluya. Saudara, tetapi biasanya tidak disadari dan tidak diketahui rinciannya. Berapa banyak yang Allah sudah buat dalam hidup ini. Berapa banyak perlindungan Allah yang Allah berikan setiap hari. Pertolongan-pertolongan. Haleluya, haleluya. Saudara, pikiran dan mata kita tidak mampu melihat tangan Allah yang begitu lembut. Tangan Allah yang begitu baik. Tangan Allah yang penuh kemurahan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Jangan sampai Tuhan terpaksa membuktikan bahwa andilnya itu besar dalam kesuksesan yang kita dapatkan. Artinya apa, saudara? Kalau Allah sampai membuktikan bahwa andilnya dia besar, artinya kalau apa yang dari Tuhan dicabut, maka ia akan mengalami direndahkan, ya, dan ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga yang sisa itu hanya yang original, punyanya sendiri. Wah, betapa celakanya. Sebab itu orang yang mengerti kebenaran ini takut untuk membesarkan dirinya. Sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Jadi orang biasa kembali tanpa Tuhan. Ingat saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab andil Allah itu lebih besar. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang pertama tadi, ya, mengapa Allah meninggikan seseorang? Ya, sebab memiliki kerendahan hati orang itu. Yang kedua, sebab orang itu hidup dipimpin Roh. Kalau mau terus-menerus menyangkal diri sehingga bisa hidup dipimpin Roh, ya, maka kita ada di dalam realnya Tuhan dan akan mengalami rencana Allah yang indah-indah. Sebab kita ada di realnya Allah, ada di jalannya Tuhan, ada di rencananya Tuhan. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Lagu itu seringkali kita nyanyikan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Sebab kita tahu dengan pimpinan Roh Kudus, dengan Roh Kudus memegang tangan kita, maka kita berarti ada di relnya Tuhan, ada di rencananya Allah. Maka kita akan mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Dia akan tinggikan orang-orang yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Lalu hal yang ketiga, saudara, mengapa Allah meninggikan seseorang? Ya, pasti Allah punya rencana meninggikan seseorang. Sebab Allah mau dia meninggikan seseorang itu untuk umatnya. Mungkin saudara bingung, kok Allah meninggikan seseorang untuk umatnya? Ya, Allah punya rencana dalam hidup seseorang. Seperti kita melihat dalam kebenaran firman Allah, ya. Coba kita lihat saja supaya kita mengerti maksud ini. 2 Samuel pasal 5 ayat 12. 2 Samuel 5 ayat 12. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Jadi saudara, dikatakan lalu Daud tahu, Daud mengerti bahwa dia diangkat sampai jadi raja untuk umatnya, untuk umat Israel. Hidup Daud, ya, dia hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan.
Dan dia juga tetap punya kerendahan hati. Sebab itu Tuhan mengangkatnya makin lama makin tinggi sampai jadi raja dikatakan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi berkat dan tetap rendah hati. Maka Tuhan akan mengangkat sampai tinggi. Seberapa banyaknya dia bisa tahan, Allah angkat. Allah butuh orang-orang yang seperti ini. Haleluya. Allah angkat untuk orang lain supaya orang lain diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan puas dengan apa yang kita terima. Kita nikmati sendiri, kita puas dengan hidup yang kita terima dari Tuhan. Tuhan angkat kita tinggi, Tuhan berkati kita. Bukan puas untuk diri kita, tetapi juga menjadi berkat kepada orang lain. Allah punya maksud mengangkat, meninggikan seseorang untuk umatnya. Untuk orang lain diberkati. Puji Tuhan. Lalu yang keempat saudara, mengapa Allah mengangkat? Mengapa Allah meninggikan seseorang? Ya, sebab orang itu setia dari yang kecil. Coba kita lihat dulu dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Ini firman Allah berkata, kalau setia dengan perkara kecil akan dipercayakan lebih banyak. Dan juga ayat ini berkata, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia juga tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang-orang ini pada waktunya akan diberi kepercayaan yang makin besar. Sebab setia dengan perkara yang kecil. Tuhan mengangkatnya makin tinggi. Asal tetap setia, tetap rendah hati saat Tuhan angkat. Saat Tuhan mulai percayakan hal-hal lebih besar. Ya, tetap rendah hati, tetap hidup dalam kesucian. Tetap berkenan pada Tuhan. Pasti diangkat Tuhan makin lama makin tinggi. Puji Tuhan. Hakim yang adil itu kalau melihat siapa saja dari antara umatnya yang memenuhi syarat, ya, perhatikan baik-baik, yang memenuhi syarat akan ditinggikan setinggi-tingginya supaya jadi berkat dan tumbuh seperti Allah. Saudara, tetapi orang-orang yang melanggar terus sampai waktunya habis akan direndahkan tanpa bisa menghindar seperti Nebukadnezar dan lain-lain contoh di Alkitab. Ya, nggak bisa menghindar lagi. Itulah sebabnya kita perlu setia dari perkara yang kecil. Amin. Ya, Tuhan akan percayakan makin lagi, makin besar. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa dia juga sanggup. Ya, firman-Nya atau firman Tuhan pasti jadi. Dia sanggup melakukan segala perkara apa yang dijanjikan dari firman Allah, apa yang dinubuatkan dalam firman Tuhan itu pasti jadi. Firman Tuhan pasti digenapi. Kalau kita memenuhi syarat untuk ditinggikan, ya, pasti hal itu terjadi, asal kita jangan ingin puji, sebab kalau ingin puji semua akan batal, ya. Karena hukumannya untuk orang yang ingin puji adalah direndahkan, kata firman Allah. Ya, jangan ragu-ragu akan firman Tuhan, jangan ragu-ragu akan kebaikan Tuhan. Terimalah dan akuilah bahwa segala sesuatu yang kita punya, yang kita alami, dan kita sekarang ada di posisi Tuhan angkat, itu karena Tuhan. Akuilah, haleluya.
ditinggikan oleh Tuhan itu betul-betul mulia, ya. Bebas dari dosa. Dan ini indah sampai kekal. Puji Tuhan. Saudara, baik dalam keuangan, kedudukan, pelayanan dan lain-lain, Tuhan sanggup mengangkat tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat dulu Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat 8. Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Puji Tuhan. Ini firman Allah berkata, ya. Dia yang meninggikan dan dia juga yang merendahkan. Saudara, dia akan mengangkat kita tinggi dan dia juga akan melengkapi dengan segala macam fasilitas lainnya yang diperlukan. Ya. Asal kita tidak terikat kepadanya, gak terikat kepada mamon, gak terikat kepada apa yang kita punya sekarang. Baik, kita baca saja di dalam 1 Korintus apa yang firman Allah katakan. Korintus pasal 7 ayat 31. 1 Korintus 7 ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu, kata ayat ini. Pendeknya, ya, orang-orang yang mempergunakan barang dunia seolah-olah seperti nggak menggunakan sama sekali. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kita diingatkan kita nggak terikat dengan apa yang kita punya sekarang. Dengan harta duniawi ini kita nggak terikat. Sepertinya kita tidak memilikinya, sepertinya kita tidak menggunakannya. Seolah-olah seperti itu, maksudnya nggak terikat kepadanya. Tetapi kita bisa memakainya untuk keperluan, ya. Kita bisa memakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya. Tuhan sanggup mengangkat orang yang hina, firman Allah tadi katakan. Orang yang miskin, kata ayat Mas tadi. Orang yang bodoh, yang tidak dipandang manusia, bisa diangkat tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Tetapi ingat, ada syaratnya. Dan syaratnya itu tetap sama. Ya, mau orang miskin, mau orang sederhana, mau orang kaya, syaratnya tetap sama. Yaitu bisa rendah hati. Dan bisa memakai semuanya dengan betul di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, ingat bahwa peninggian dari Tuhan itu kekal. Kalau Tuhan meninggikan, itu ada sebab-sebabnya. Dan orangnya akan kuat waktu Allah tinggikan. Sehingga dia akan menjadi makin indah, makin menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Allah yang meninggikan, haleluya. Orang itu juga akan jadi makin kuat. Bukan menjadi jatuh, bukan menjadi lemah. Tetapi akan menjadi berkat justru kepada orang lain. Karena tetap dalam kesucian. Dan juga tetap dalam kerendahan hati kalau ditinggikan Allah. Maka kemuliaannya itu berlaku terus sampai kekal, puji Tuhan. Rendah hati itu bukan dinilai cara manusia, yaitu dari sikapnya dan kata-katanya saja, tetapi Tuhan menilai sampai di hatinya, yaitu ya, apakah dia mengakui bahwa segala itu dari Tuhan, dari hatinya,
Apakah dia yakin bahwa semua yang ada padanya itu dari Tuhan dan tetap mengembalikan segala puji dan hormat kepada Tuhan karena dia yang berhak. Haleluya. Allah akan lihat hati kita. Bukan cuma di tutur kata, ya, tetapi di hati Tuhan lihat. Sebagai ayat terakhir kita lihat Yesaya 42. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasyuranku kepada patung. Allah ingin memberikan kemuliaannya kepada orang-orang yang berhak menerima karena dia rendah hati. Dia mengerti bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama, Tuhan boleh menolong kita bersama, sehingga kita sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sehingga Tuhan akan tinggikan, Tuhan akan angkat. Haleluya, karena seperti tema tadi saya katakan, bahwa Tuhan mengangkat dan menurunkan manusia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita bersama. Mari saudara yang tinggal di rumah juga kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian tadi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, haleluya. Jalan mana yang harus kupilih? Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Ketika Tuhan kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa
pernah berubah. Dunia boleh berubah dengan segala isinya, tapi firman-Mu tidak akan pernah berubah. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terang bersinar. Cinta-Mu seperti Terima kasih Engkau meninggalkan firman-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan janji-Mu Tuhan. Amin. fajar pagi hari, yang tiada pernah terang bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa, dan ku tahu Betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Katakan dengan iman, aku tahu betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sadari bahwa kami tidak sendiri. Ada Engkau yang seringkali menggendong kami, membelai kami di saat-saat kami dalam tekanan, di saat-saat kami menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kalau dari setiap kami yang seringkali menganggap sepi kebaikan Allah, kemurahan Allah. Kalau kita mengakui, kita mau sadari, sebenarnya andil Engkau sangatlah besar dalam hidup ini. Apa jadinya kalau Engkau angkat tangan Tuhan? Apa jadinya kalau Engkau membiarkan kami sendiri? Haleluya. 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 Ada saat-saatnya kami harus menghadapi banyak tantangan. Ada saat-saatnya seringkali kami menghadapi tantangan, menghadapi serangan. Terima kasih untuk pembelaan-Mu. Terima kasih untuk tangan yang lembut, tangan yang baik, tangan yang penuh kemurahan, yang seringkali itu ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami kalau seringkali mungkin kami mengakui bahwa segala sesuatu karena kami sendiri. Tolong kami semua sehingga kami tidak hidup dalam kesombongan, tetapi kami hidup dalam kerendahan hati, bahwa segala sesuatu karena Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang mengimani janji firman Allah, yang menghormati firman Allah, yang menghargai firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya Tuhan. Karena kami tahu kami hidup karena janji-Mu. Haleluya. Yang tidak pernah berubah. Janji-Mu selalu Engkau tepati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali. Kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh bersyukur kepada Engkau. Kami boleh mendengar lagi kebenaran firman Allah. Kami yakin Tuhan, ibadah yang benar akan diberkati oleh Tuhan. Siapapun dia, akan ada berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Yang di rumah saat ini, apapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat-Mu, masalah-masalah apapun, Tuhan Engkau sanggup membuka jalan. Engkau sanggup menolong persoalan mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada kesukaran dalam keuangan, ada omset-omset yang belum terpenuhi, oh Tuhan, ada hasil-hasil yang berkurang atau sampai minus,
ataupun Tuhan ada penyakit-penyakit yang mengganggu dalam tubuh, yang seringkali datang kambuh, apapun yang dialami oleh umat-Mu, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau kiranya menolong di dalam nama Yesus. Janji-Mu tidak pernah terlambat. Haleluya. Bagi yang percaya, yang hidup terus dalam kebenaran, kami yakin Tuhan, Engkau hakim yang adil. Engkau tidak akan pernah salah dalam tindakan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik juga kalau ada keluarga-keluarga yang sedang berduka karena berpulangnya orang-orang yang dicintai, hamba-hamba Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan Tuhan penghiburan yang datang dari Roh Kudus. Hiburkan mereka, berikan mereka kesanggupan untuk tetap berdiri tegak, karena kami yakin segala kedaulatan-Mu tidak ada yang dapat melawan. Karena Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga berkati Tuhan ibu-ibu yang sedang mengandung bayi bersama ibunya sehat, bertumbuh besar menjadi anak yang diberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk baby-baby yang ada, biarlah mereka sehat. Engkau memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan menyempurnakan, memberikan kesehatan, baik untuk Bianca. Engkau tolong biarlah anak ini sehat dalam nama Yesus. Engkau terus sembuhkan dia segala penyakit panas apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau sanggup memberikan. Berikan mereka iman untuk tetap berharap kepada Tuhan. Engkau sanggup membuka rahimnya dan memberikan keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan berikan mereka kesehatan, panjang umur dan diberkati oleh Allah, disertai oleh Tuhan. Rumah tangganya makin manis, makin indah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik juga mereka yang sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, mereka yang sedang memberi untuk pekerjaan Tuhan, ada yang mengantar, ada yang mentransfer, Tuhan, baik juga yang mengembalikan perpuluhan, baik juga Tuhan para donatur gereja, mereka yang sudah memberi dengan kasih, baik juga Tuhan mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau tidak pernah tutup mata, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik juga siapapun yang sudah terlibat dalam pelayanan, walaupun mungkin pelayanan ini sederhana, Engkau lihat hati-hati yang rindu melayani Tuhan dengan segenap hati. Engkau tidak pernah tutup mata. Berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin seperti firman-Mu berkata bahwa Engkau yang mengangkat mereka. Berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan, hati yang bijaksana, sehingga segala tindakannya membawa Tuhan dampak yang baik kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau tolong Tuhan, baik untuk wabah virus COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pulihkan keadaan negara kami. Pulihkan mereka-mereka yang sedang terjangkit. Baik anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan, keluarga dari anak-anak Tuhan, seluruh bangsa Indonesia atau seluruh dunia ini. Pulihkan keadaan mereka di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, baik yang sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah, baik para dokter yang bertugas, para petugas kesehatan, Engkau tolong lindungi mereka semua di dalam nama Yesus. Keamanan, ketenangan negara kami, khususnya kota Jakarta. Tuhan, biarlah Engkau memberikan keamanan, ketenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami sungguh rasakan kebaikan-Mu. Hari demi hari kami hidup karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah buat bagi kami. Kami ada sampai sekarang, kami sehat sampai sekarang. Kami tahu itu karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Amin. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita boleh rasakan penyertaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.